Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Adapun pertumbuhan dan perkembangan hewan yang akan kita pelajari adalah tentang daur hidup kupu-kupu. Langsung aja. Nah, di sana ada gambar proses daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Awalnya kupu-kupu betina dewasa bertelur. Kemudian telurnya setelah beberapa minggu kemudian telur tersebut menetas dan menjadi ulat. Ulat sangat aktif. Dia banyak makan dedaunan hingga tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa hari kemudian ulat tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong. Dia menggantungkan dirinya di ranting. Setelah berubah menjadi kepompong, beberapa minggu kemudian kepompongnya menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi daur hidup kupu-kupu ada 4 tingkat, dimulai dari telur, lalu ulat, setelah itu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Ingat ya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian ulat, setelah itu kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Baik, seperti halnya pertumbuhan hewan, manusia juga mengalami pertumbuhan. Dimulai dari saat di dalam kandungan. Setelah lahir, manusia pun mengalami proses pertumbuhan, yaitu bayi. Setelah menjadi bayi, manusia tumbuh menjadi balita, lalu menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, lalu menjadi manusia yang dewasa, dan akhirnya menjadi manusia mengalami proses pertumbuhan lansia atau tua ya. Nah, itu pertumbuhan manusia. Adapun perkembangan yang dialami manusia adalah saat masih kecil dia hanya bisa berbaring, lalu dia bisa duduk, berdiri, berjalan, berlari. Yang mulanya tidak bisa memegang botol, akhirnya sekarang sudah bisa memegang botol. Yang dulunya belum bisa melakukan apa-apa dengan sendiri, sekarang bisa melakukan sesuatu dengan sendiri. Hewan juga mengalami perkembangan seperti kupu-kupu tadi. Awalnya dia hanya berbentuk telur dan dia hanya bisa merayap ketika menjadi ulat, tetapi ketika dia sudah mengalami pertumbuhan menjadi kupu-kupu, perkembangannya dia bisa terbang. Nah, pertumbuhan artinya perubahan ukuran atau berat yang dialami makhluk hidup. Sedangkan perkembangan tidak bisa kita lihat, namun tidak bisa kita ukur, namun bisa kita lihat ya. Seperti perkembangan manusia tadi, kita bisa melihatnya, yang mulanya tidak bisa melakukan apa-apa, yang hanya bisa berbaring, sekarang bisa berjalan, berlari, makan sendiri, dan sebagainya. Baik, untuk pelajaran pertumbuhan dan perkembangan Ibu rasa cukup. Kemudian kita lanjutkan pelajaran matematika tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baik, di sini ada contoh 1275 ditambah 1315. Cara menjawabnya 5 tambah 5 10. Kita tulis 0 dulu di bawah, satunya kita simpan, kemudian kita tambahkan 7 ditambah 1 8, kita tambahkan lagi 1 yang kita simpan tadi, menjadi berarti jumlahnya menjadi 9. 2 ditambah 3 5, dan 1 tambah 1 hasilnya 2.
Jadi hasil penjumlahan 1275 ditambah 1315 adalah 2590. Contoh yang kedua, ada 2348 ditambah 1144. Hasilnya 8 ditambah 4, 12. Kita tulis dulu angka 2-nya di bawah dan satunya kita simpan ya. Kemudian 4 ditambah 4, 5, dan 5 tadi kita tambahkan dengan 1 yang kita simpan, berarti menjadi 9. 4 tambah 4, 8, tambah 1 yang kita simpan tadi menjadi 9. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 4, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasil penjumlahannya adalah 3492. Ingat, untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan, apabila hasil penjumlahannya lebih dari 9, maka kita harus menyimpan satu angka ya. Kita tulis angka yang di belakang dulu, seperti contoh 5 tambah 5 tadi 10, kita tulis angka belakangnya 0, satunya kita simpan. Kemudian satu yang kita simpan tadi kita jumlahkan dengan 7 tambah 1. Jadi hasilnya 9 ya, seperti contoh. Kemudian seperti contoh yang kedua lagi, 8 tambah 4, 12, kita tulis angka yang di belakangnya 2, satunya kita simpan. Jadi 4 ditambah 4, 8, kita tambahkan 1 dengan yang kita simpan tadi menjadi 9. Ingat, untuk teknik menyimpan apabila hasilnya lebih dari 9, seperti 10, 11, 12, 21, 22, dan yang lainnya, maka kita tulis angka belakangnya di bawah seperti contoh, dan angka satunya lagi kita simpan. Kemudian kita jumlahkan dengan angka yang di sebelahnya ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Di sini ada tugas. Rini membeli buku tulis seharga 2.575 dan buku gambar seharga 3.126. Berapa jumlah uang yang harus dibayar ini? Jadi anak-anak hanya menjumlahkan. Tapi ingat ya, penjumlahannya dengan teknik menyimpan. Jadi 2.575 ditambah 3.126, berapa hasilnya? Ingat teknik menyimpan ya. Apabila hasilnya lebih dari 9, seperti 10, 11, 12, 13, dan yang lainnya, maka tulis angka yang di belakangnya dulu di bawah, kemudian angka yang satunya lagi kita simpan dan kita jumlahkan dengan angka sebelahnya ya. Baik, semoga anak-anak bisa ya menjawabnya. Berasa cukup. Salah dan hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.